kita nggak mungkin kan, kita nggak mungkin dengar hadis langsung dari Nabi. Maka siapa kita mendengar melalui siapa? Melalui guru kita. Guru kita melalui guru-gurunya lagi, terus sampai nanti ujungnya ke Nabi. Itulah kenapa penting sekali sanad. Maka ada yang menyatakan, ini Imam Nawawi atau siapa, saya lupa perkataannya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai tidak ada sanad, tidak ada silsilah sanad, maka semua orang akan bebas mengatakan apapun, mengatasnamakan agama. Tapi karena ada sanad kan akhirnya kita misal saya bilang gini, ibu-ibu sekalian, kata Nabi, wah, kucing kakinya 4. Ya meskipun secara fakta benar ya Bu ya, kucing kakinya 4. Tapi kemudian kan ibu bisa bertanya, Ustadz dengar kata Nabi kan kagak sezaman. Dengarnya dari siapa nih? Kan harus kayak gitu. Wah, itu namanya sanad. Maka sanad inilah yang menjaga apa? Orisinalitas, menjaga keaslian sebuah hadis, maka bisa dilihat dari apanya? Sanadnya. Apakah dia bersambung atau terputus dan sebagainya. Maka yang kita baca an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, bahwasanya hadatsana Rasulullah ya, beliau menyatakan Rasulullah menceritakan kepada kami ya. Jadi dalam sebuah kesempatan Rasulullah bersabda dan beliau Abdullah bin Mas'ud menyatakan wa huwa shadiqul masduq. Nabi Muhammad ini adalah sosok yang shadiq. Apa arti shadiq, Bu? Ibu-ibu sekalian, apa jemaah sekalian? Shadiq, apa makna shadiq? Jujur ya, dari kata sidqun. Beliau adalah sosok yang jujur, kemudian al-masduq ya, yang dipercaya. Maka kita lihat ini hadis ini bercerita tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim ya Bu ya. Inna ahadakum, inna sesungguhnya, ahadakum seorang di antara kalian atau masing-masing kita, yujma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya ya, fi batni ummihi di perut ibunya berapa lama? Arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama itu masih berbentuk apa? Nutfah. Apa itu nutfah, Bu? Tetes darah. Oh, bukan. Nutfah itu air mani. Jadi ini mungkin proses baru ketemu apa namanya? Kalau proses pembuahan tuh air mani ketemu sama apa, Bu? Indung telur ya? Nah, jadi baru proses 40 hari itu bertemu dah tuh. Nah, kemudian setelah ketemu baru summa yakunu alaqatan. Setelah 40 hari lagi akhirnya jadi alaqah. Alaqah ini memang diartikannya segumpal darah ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau secara bahasa dan kalau dilihat secara ini juga apa namanya, secara kedokteran, alaqah itu berasal dari kata alaqah ya'liku, artinya menempel. Jadi setelah 40 hari itu bertemu tuh indung telur sama air mani, kemudian airnya 40 hari kemudian jadi sesuatu yang menempel di dinding rahim. Cuman akhirnya banyak orang mengartikan ini segumpal darah ya Bu ya. Summa yakunu mudghatan, kemudian fase 40 hari yang ketiga itu akhirnya menjadi mudghah, baru jadi segumpal daging. Nah, itu jadi prosesnya tuh. Berarti kurang lebih berapa bulan tuh Bu? 40 kali 3 berarti berapa? Ibu-bapak sekalian, 120 ya? 120. 120 hari, berarti 120 hari, kalau bulannya berarti berapa bulan? 4 bulan. Oke, berarti kurang lebih 4 bulan. Nah, maka ada istilah apa? 4 bulanan kan? 4 bulan. Nah, maka ada beberapa yang mencoba mengapa ya istilahnya merepresentasikan, mengaplikasikan hadis ini dengan mengadakan tasyakuran ketika usia kandungannya berapa? 4 bulan. 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Ini dalilnya. Kenapa? Karena setelah jadi segumpal darah di usia 4 bulan, summa yursalu ilaihil malak. Setelah itu dikirimlah malaikat. Jadi setelah 4 bulan itu ya, jadi udah jadi segumpal darah, dikirimlah malaikat, kemudian fayan fuhu fi ruh, baru ditiupkan ruh.
Jadi ibaratnya, kenapa akhirnya kita doanya pas 4 bulan atau tasyakuran 4 bulan, ibaratnya kita pesen dulu sama Allah sebelum ditiupin ruh. Pesan yang baik-baik, ya apa istilahnya, PO, ya pre-order dulu supaya anak kita baik, maka sebelum ditiupkan ruh, ya maka kita doa-doakan dulu tuh, kita harapkan yang baik apa dan sebagainya, ya. Setelah 4 bulan itu atau pas setelah 4 bulan itu kemudian wayuk maru bi arba'i kalimat. Kemudian akhirnya si malaikat itu juga disuruh sama Allah untuk mencatat 4 hal. Nah ini, ibu-ibu sekalian, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup di dunia ini. Ya. Karena ternyata semuanya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika usia kandungannya baru berapa bulan, Bu? 4 bulan. Apa yang sudah Allah tentukan ya melalui malaikat adalah pertama bikat fi rizkihi, urusan rizkinya itu sudah Allah tentukan, ibu bapak sekalian, jamaah sekalian, itu sudah ditentukan. Maka kenapa akhirnya Quran melarang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Hei kalian para suami, para istri, para pasangan-pasangan, janganlah kalian la taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena khawatir, karena takut tidak kuat ngasih makan, tidak bisa ngasih pendidikan, khawatir anak saya nanti makannya gimana. Ya, kekhawatiran ini ya gini, selaku orang tua tentu kita perlu khawatir memikirkan bahwasanya oh anak saya itu tidak masalah. Tapi kalau sampai kemudian kekhawatiran ini berlebihan, itu khawatir nanti kita tidak mengimani ayat Allah yang menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin apanya, Bu? Rizkinya. Rizkinya, Ibu Bapak sekalian. Ya, mungkin saya pernah cerita di sini, ikan paus, ya, Ibu Bapak sekalian, saya nonton di Discovery Channel, Animal Planet dan sebagainya. Ikan paus itu tiap hari kudu mengkonsumsi 50 ton makanan, Bu. Coba Bu, 50 ton gede atau kecil Bu? Dikit atau banyak Ibu Bapak sekalian? Banyak. Besar ya. Itu sehari loh. Dan tidak ada ceritanya masuk berita ikan paus itu kelaparan. Bu. Ya, Ibu lihat gajah itu makannya banyak Bu. Ya. Dan mereka tuh nggak ada ceritanya Bu, susah tidur karena mikirin besok makan apa. Ada Bu, pernah dengar cerita, oh ini gajah ini susah tidur karena besok bingung dia mau makan apa. Kan kagak ada ya Bu ya? Nggak ada Bu gitu kan. Manusia makanya, yang bingung lah Ustaz. Nah makanya kenapa akhirnya Rasul mengambil analogi ya, mengambil gambaran seperti burung. Ya kita tahu gini, kata Nabi maknanya kurang lebih seperti ini. Andai sekiranya manusia itu bertawakal dengan benar-benar tawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung. Gimana sih tawakalnya seekor burung? Pagi-pagi perutnya kosong, dia pergi dari sarangnya, ya usaha nyari makan dan sebagainya. Kemudian sore-sore pulang perutnya kenyang. Maka andai manusia punya keyakinan tawakal seperti ini, wah itu keren. Ya, makanya ya tadi saya bilang gajah itu tidak ada ceritanya susah tidur mikirin besok makan apa. Manusia yang cukup kenyang cuma dengan satu piring itu masih banyak yang susah tidur mikirin besok makan apa. Nah, ini bukan masalah menggampangkan, ini tentang bagaimana keyakinan. Maka saya pernah dengar ungkapan dari apa ya? Ya gini, Islam itu kata Nabi, al-hikmatu dholatul mu'min. Yang namanya kebenaran, kebaikan itu adalah dholatul mu'min, sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Maka dimanapun engkau mendapatkannya, ambil. Ya, jadi kita cari yang baiknya. Maka saya pernah dengar dari ungkapan Sujiwo Tejo, mungkin ibu tahu ya, ibu bapak sekalian ya. Menghina Nabi atau menghina agama kita
itu betul, misalnya nauzubillah summa nauzubillah kita menginjak-injak Quran, kita tidak mengimani Tuhan, itu betul. Tapi ternyata kita khawatir besok tidak makan saja, itu sudah bagian daripada kita menghina Allah. Ya kan? Kita khawatir berlebihan, ya, mikirin besok makan apa, itu juga sudah bagian daripada menghina agama ini. Kenapa? Karena Allah sudah bilang, Ana ar-Razzaq, saya ini nih, bikatpi rizki. Artinya rizki orang sudah diapain? Sudah ditentukan. Kalau bahasanya Ustadz Hilman, saya dengar, rizki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Ya, Ibu lihat di pasar-pasar, ibu bapak sekalian. Nah, ini kan saya jalan-jalan ke pasar ya, bapak ibu sekalian ya. Lihat pedagang sayur. Itu kalau di pasar yang dagang sayur banyak atau dikit, Bu? Banyak. Malah kadang dempet-dempetan kan, Bu ya. Dempet-dempetan, produknya sama, bagusnya sama, masing-masing dapat rezeki nggak, Bu? Masing-masing dapat rezeki. Ya, karena rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Nah, atau kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam, arih nafsaka minat tadbir. Sudah, kamu nggak usah ngatur-ngatur Allah, gitu kan? Maka apa yang memang sudah tertakdirkan untuk orang lain nggak mungkin jadi milik kamu. Apa yang tertakdirkan punyamu nggak mungkin milik orang lain. Boleh ngejar dunia, monggo jemaah sekalian ngejar dunia, tapi mbok ya jangan ngoyo. Ya, jangan ngoyo kemudian sampai menghalalkan segala cara, ya. Dan boleh kita bersedih, misalnya ternyata hidup kita sedang miskin, anak kita mungkin belum makan dan sebagainya. Tapi kemudian jangan sampai kesedihan itu kemudian menutupi fakta bahwasanya Allah sudah jamin rezeki semua makhluknya. Itu poinnya. Karena ternyata apa? Ketika usia masih 4 bulan di dalam kandungan, Allah sudah tentukan apanya? Rizkinya. Itu Bu ya, ini terkait rizki. Dan makna rizki ini, ibu-ibu sekalian, para jemaah sekalian, jangan hanya dipersempit sebagai sesuatu yang bersifat materi atau kekayaan. Salahnya kita itu kayak gitu, mempersempit makna rizki. Gambaran kita rizki itu sama dengan punya mobil, ya itu betul gitu ya Bu ya. Rizki itu punya rumah yang gede, itu betul, tapi jangan dipersempit. Artinya rizki cuman ini doang. Anak yang sehat, keluarga yang sehat, masih dalam iman yang baik kepada Allah, gitu ya, bisa beribadah dengan nyaman kepada Allah. Ini adalah bagian dari rizki anugerah yang luar biasa Allah berikan. Coba bayangkan, andai ibu kita tinggal di negara minoritas, Bu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya keluar negeri, kita tinggal di daerah yang minoritas deh. Di Indonesia kan banyak ya negara yang daerah yang Islamnya minoritas kan, Bu ya. Itu kan belum tentu seleluasa kita tinggal di Bogor yang Islamnya mayoritas. Entah karena leluasa mungkin banyak tempat untuk ibadahnya. Coba andai kita tinggal di Papua yang Islamnya minoritas, atau kita tinggal di mana yang minoritas-minoritas, Bu? Di Batak mungkin atau apa gitu ya, yang Islamnya minoritas di Sumatera. Itu kan Bali, mungkin Bali. Nah di Bali mungkin yang Islamnya, pokoknya yang daerahnya minoritas, itu kan mungkin kita tidak menemukan keleluasaan seperti ketika kita tinggal di Bogor. Maka hal-hal seperti ini yang perlu, wajib, dan harus disyukuri. Maka gini Bu, kadang kita mengeluh untuk sesuatu, ya ini sebagai motivasi buat kita semua. Gini, kita punya jantung, Bu, kita punya jantung ya Bu ya. Organ tubuh kita semuanya normal ya Bu ya, normal artinya komplit ya Bu ya. Ada jantung, ada hati dan sebagainya, gitu kan.
Maka ketika kita mendapatkan jantung, kita mendapatkan hati, kita punya mata dua yang sehat dan sebagainya, itu kita dapat cuma-cuma kan Bu ya? Kita nggak pernah minta ya Bu ya? Dan jarang sekali kita syukuri itu. Tapi kemudian ketika misalnya mata kita satu luka saja, akhirnya kita mengeluh. Ini kan aneh. Harusnya kita juga ikut bertanya, loh, ini kok kenapa saya dapat mata? Tidak hanya bertanya ketika misalnya mata ini sakit. Karena kan poinnya sama saja. Maka benar sabda Nabi ketika dalam riwayat anaknya Nabi yang bernama Ibrahim meninggal, maka Nabi luar biasa berkata, Nabi sedih betul, menangis betul, bahkan sampai sahabat sampai bilang, ya Rasulullah, engkau menangis. Karena dalam anggapan sahabat, menangis itu tanda tidak ikhlas. Ya, dalam pandangan sahabat. Tapi kemudian Nabi berkata gini, Inna lillahi ma'akhad. Ya, karena kita semuanya ini yang kita miliki sekarang itu punya Allah, ya maka suka-suka Allah mau ngambilnya kapan saja. Ya Bu ya. Ini jadi terkait rezeki kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ini. Yang penting adalah usaha. Ya. Yang penting adalah usaha. Hasil akhir Allah yang tentukan. Ya. Hasil akhir itu bukan ranah kita. Ya. Ya. Maka kemudian terkait rezeki juga saya pernah bilang kan, andai misalnya rezeki itu atau mungkin saya persempit maknanya rezeki itu atau kekayaan itu adalah standarnya adalah kepintaran, tentu para profesor yang jadi orang paling kaya. Gitu kan? Andai standar pembagian rezeki itu adalah orang yang paling capek kerjanya, mungkin kuli bangunan, kuli yang di pasar, itu mungkin jadi orang paling kaya, ya Bu ya. Jemaah sekalian, karena paling capek kerjanya. Jam 2 malam sudah bangun ke pasar, manggul dan sebagainya. Gitu kan? Andai ya kekayaan itu atau rezeki itu standarnya adalah keimanan, kita tentu jadi orang paling kaya Bu, karena kita Islam, mukmin. Tapi ternyata enggak kan? Banyak yang non muslim yang ternyata hidupnya lebih kaya ketimbang kita. Maka lantas apa pembagian rezeki? Pembagian rezeki apa standarnya? Ini murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalaupun kita beribadah kemudian ada efeknya hidup kita nyaman, ada efeknya kemudian rezeki kita lancar, alhamdulillah. Ini juga bagian dari rahmat Allah. Tapi kalaupun ternyata kita sudah beribadah tapi kemudian ternyata hidup saya kok gini-gini aja, pun juga alhamdulillah Allah masih bisa mentakdirkan kita ibadah. Ya, yang saya bilang jangan selalu dibuat sama dengan. Contoh sholat duha sama dengan kaya. Rutin baca waqiah sama dengan rizki lancar. Meskipun kita tahu hadisnya, kita paham dalilnya, betul. Tapi jangan dibuat sama dengan. Kenapa jangan dibuat sama dengan? Karena kalau nanti ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, maka hal yang pertama kali menjadi kambing hitam adalah apanya Bu? Bapak sekalian, ibadahnya. Nah, ini saya sholat duha, udah lama sholat duha, kok ternyata gini-gini aja hidup saya? Gitu kan? Saya udah lama sholat duha, kok gini-gini aja? Nah itu. Maka niatkan segala macam ibadah-ibadah kita murni sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Urusan ternyata gara-gara ibadah kita dilancarkan rezeki kita, anak kita disehatkan dan sebagainya, ini bagian dari karunia Allah, sudah gitu aja. Sudah ya? Jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki. Yang perlu wajib ya ikhtiar semaksimal mungkin, tawakal semaksimal mungkin, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tradisi karena semua sudah ditentukan jauh sebelum kita lahir. Bahkan dalam riwayat, jadi ini di dalam syarahnya, di penjelasannya, jadi ketika malaikat kemudian disuruh sama Allah untuk meniupkan ruh ke si calon janin ini, calon bayi ini, kemudian malaikatnya bertanya, ya Allah terus ngapain lagi nih, gitu kan bahasa kita. Oh ya sudah, kamu catat rezeki dan sebagainya. Oh, di mana saya bisa melihat? Kamu lihat di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Ternyata ya
rizki kita dan segala macamnya itu sudah tercatat jauh sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita. Sudah tercatat di mana, Bu? Lauhul Mahfuz. Ya, catatan besar, buku besar kehidupan, bahasanya gitulah mungkin ya. Nah itu yang terkait rizki ya Bu ya. Yang kedua, apa yang sudah ditentukan Allah atau apa yang disuruh dicatat oleh malaikat ketika malaikat menghampiri kita yang masih janin usia 4 bulan adalah ajal. Batas akhir kehidupan kita di dunia itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kagak ada yang kedahuluan, nggak ada yang belakangan. Kalau waktunya meninggal ya meninggal, kalau waktunya ini ya ini, gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya malaikat salah nyabutnya nyawa. Bentar ya, ternyata salah, balikin lagi. Oh, nggak ada tuh. Serem sekali. Bahkan dalam riwayat kalau yang lebih serem lagi kan apa namanya? Malaikat itu setiap hari ngeliatin muka kita berapa kali, Bu? 40 kali atau 70 kali kan dalam riwayat. Jadi dalam riwayat malaikat maut, malakul maut, ya malaikat maut itu setiap hari mengunjungi kita kurang lebih 40 kali atau 70 kali. Ngecek, Bu. Ini mukanya masuk daftar kagak nih? Ah gitu. Jadi itu kita tiap hari dicek tuh sama malaikat, ini mukanya masuk daftar nggak? Ya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau ternyata ajal sudah ditentukan, ya kan sebenarnya tidak ada apa namanya, tidak ada kekhawatiran untuk takut mati, karena sesungguhnya yang mati ya sudah, itu lumrah, namanya orang hidup pasti mati. Maka yang harus dipersiapkan adalah bekal menuju mana? Menuju kematian. Jadi jangan karena kita sudah tahu ajal kita kapan, maksudnya sudah tahu setiap orang pun nanti punya ajalnya masing-masing, maka yang harus dipersiapkan adalah bekalnya. Nggak usah ngeribetin, nggak usah iniin, wah ini mati kapan-kapan gitu. Lihat sebagai contoh Khalid bin Walid. Ibu bapak sekalian mungkin kenal ya Khalid bin Walid ya, jemaah sekalian. Ada yang kenal, Bu, Khalid bin Walid itu siapa? Para sahabat. Nah, para sahabat siapa nih? Khalid bin Walid nih. Panglima perang, ya. Yang tercatat sejarah Khalid bin Walid itu kalau perang dipimpin sama beliau itu nggak pernah kalah. Baik ketika beliau kafir atau ketika beliau Islam. Ketika beliau kafir, ya kita tahu kan beliau memimpin orang-orang Quraisy kan, orang-orang musyrik di perang Uhud kan ya. Dan itu menang kan? Umat muslim yang kalah di perang Uhud. Nah, Khalid bin Walid ini sampai saking hebatnya panglima perang ini sampai mendapat julukan Saifullah al-Maslul. Kalau arti di Indonesia kan Saifullah itu pedang Allah. Al-Maslul itu yang terhunus. Wah. Jadi pedang Allah yang terhunus yang siap untuk membasmi orang-orang musyrik lah, simpelnya gitu. Tapi lihat nih Bu ya, ini kalau kita pakai logika manusia, ini Khalid bin Walid semasa hidupnya kan banyak mengikuti perang dan panglima perang. Maka secara akal manusia, logika manusia, potensi Khalid bin Walid meninggal di medan perang itu kan pasti lebih gede ya Bu ya, jemaah sekalian ya, karena sering ikut perang. Ya, ketimbang misalnya saya, gitu ya, saya yang nggak pernah perang, tentu potensi saya untuk syahid kecil. Bahkan mungkin nggak ada karena nggak pernah ikut perang. Sementara Khalid bin Walid sebagai selaku sahabat panglima perang yang memimpin banyak peperangan, ternyata apa? Ternyata apa? Potensi syahidnya kan harusnya gede banget. Tapi ternyata tercatat sejarah beliau meninggal di atas kasur, Bu. Beliau meninggal bukan di medan tempur. Secara fikih beliau meninggal tidak disebut syahid. Tapi jangan sampai dibilang, wah berarti nggak keren nih, nggak syahid. Oh jangan, nanti itu berlebihan. Nggak usah komen yang berlebihan. Maksudnya kenapa? Akhirnya ulama kemudian kan ini, mencari alasan, mencoba mencari hikmah, kenapa sih Allah membuat tanda kutip Khalid bin Walid meninggalnya kok di atas kasur.
bukan di medan perang. Maka akhirnya ada jawaban yang luar biasa. Hebatnya gini, jawabannya adalah kenapa Khalid bin Walid tidak gugur di medan tempur? Karena andai ternyata beliau gugur di medan tempur, berarti yang ngebunuh siapa? Ibu bapak sekalian. Yang ngebunuh Khalid berarti siapa kalau gugur di medan tempur? Orang kafir kan berarti kan? Kalau ada seorang muslim syahid di medan tempur, berarti yang membunuh adalah orang kafir. Maka kalau Khalid bin Walid gugur di medan tempur, maka yang ngebunuh Khalid bin Walid adalah seorang kafir, maka berarti gelarnya Khalid bin Walid gugur. Padahal gelar beliau luar biasa hebat, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Berarti nanti ini apaan pedang Allah yang terhunus? Buktinya mati juga di medan tempur, kan gitu. Nah, itu jadi sama Allah sengaja didesain demikian rupa ya, seseorang yang harusnya punya potensi besar untuk syahid ternyata meninggalnya di rumah. Maka ini juga yang Allah gunakan untuk mengejek orang-orang yang takut untuk berperang karena khawatir takut mati ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, kata Allah, katakanlah sesungguhnya kematian yang engkau menghindar darinya kelak ya nanti kalau mati ya mati saja. Benar kan? Tuh. Jadi terkait ajal kita tidak perlu khawatirkan kapannya karena itu sudah sesuatu hal yang pasti. Yang harus kita persiapkan semaksimal mungkin adalah apanya? Bekal menuju ke sana. Karena Nabi menganalogikan, membuat perumpamaan orang yang hidup di dunia ini itu seperti musafir. Ya, musafir, kita ini para musafir yang diem sebentar di pohon karena aus, karena buat ngadem. Tapi nanti kan namanya musafir, kalau ibu lah misalnya ibu mudik, kan istirahatnya di mana? Rest area ya Bu ya. Nah, apakah ketika ibu istirahat di rest area, selamanya di rest area atau nanti keluar lagi Bu? Keluar lagi kan? Maka gambaran hidup di dunia itu kayak kita mampir ke rest area Bu. Mampir sejenak gitu kan, ngisi bensin, mungkin bekalnya kurang dan sebagainya, itu kita di rest area. Kita akan menuju perjalanan yang luar biasa panjang nanti di akhirat. Maka semoga bekal yang sedikit ini yang kita kumpulkan nanti bisa menjadi alasan Allah merahmati kita dengan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang Allah sudah catat adalah apa? Terkait amal kita. Nah, itu juga kan amal aja ditentukan Bu. Nanti jadi bingung nih, ini nanti bahkan di riwayat lain nanti ada sahabat yang bingung ketika Rasul menyatakan gini, amal-amal kita ternyata sudah ditentukan. Maksudnya apa? Disebutkan lagi di lanjutannya, wasyaqiyun au sa'idun. Apakah orang ini nanti syaqi itu lawannya sa'id, bahagia. Lawannya bahagia apa Bu? Sengsara. Nah, apakah orang ini sengsara ya atau sa'id, bahagia? Lihat Bu, bayangkan ya. Jadi Allah sudah catat semua Bu, kita ini bahagia di dunia di akhirat, kita ini sengsara di dunia akhirat, itu sudah ada takdirnya semua. Maksudnya apa? Ini jangan sampai nanti berpikir, loh kalau sudah ditentukan terus ngapain kita beramal? Itu bukan gitu maksudnya Bu. Maksudnya gini, maksudnya adalah ternyata segala tindak tanduk kita itu pasti sudah Allah ketahui. Maka ketika sahabat dengar ini di riwayat lain ya, ketika Rasul menceritakan bahwasanya kalian tuh sudah dicatat apakah nanti kalian ahli surga atau ahli neraka. Itu kan ada riwayat lain menyatakan itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, loh kalau sudah ditentukan kita ahli surga atau ahli neraka, terus ngapain kita beramal? Ya kan? Kalau misalnya saya bilang, ibu sekalian itu sudah ditentukan loh. Sudah Allah tentukan ada yang nanti masuk surga, ada yang masuk neraka. Kan kemudian kita bertanya-tanya, loh kalau gitu ngapain kita beramal? Kalau ternyata sudah dari awal sudah ditentukan kan? Maka kata Nabi bilang gini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah.
Karena ya urusan ditentukan itu urusan Allah. Cuman kan kita kagak tahu. Maka kata Nabi, tugas kita adalah i'malu, beramallah, berbuat baiklah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu nanti akan Allah mudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Artinya apa? Kalau kita sudah ditakdir, tanda kutip ditakdir sama Allah menjadi ahli surga, maka husnuzon sama Allah, kita dalam kebaikan saat ini, mungkin ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan untuk supaya kita semakin mendekat menjadi ahli surga. Gitu. Maka di sini di ayat lanjutnya Nabi sampai bilang bersumpah loh, Bu. Ini gini, Bu. Sumpah itu kan berarti gini. Kalau misalnya maaf, saya ngomong sama ibu sekalian, anggap saja saya orang yang sudah dipercaya sama ibu. Saya ngomong tanpa sumpah pun ibu sudah percaya. Misalnya, saya bilang ibu-ibu sekalian, kemarin itu saya dapat uang warisan 1 miliar. Ya ini backgroundnya atau dalam pandangan ibu, saya orang terpercaya. Maka ibu kan percaya ibu ya. Tapi kemudian ketika saya yang dianggap ibu sebagai orang yang percaya, kemudian saya tambahkan pakai sumpah. Wallahi ibu-ibu sekalian, apakah berarti maknanya ketika saya bilang wallahi, itu saya menganggap ibu tidak percaya, atau ini sebagai penguatan? Penguatan. Sebagai penguatan kan? Karena dalam pandangan saya, ibu sudah percaya sama saya. Maka sama, Nabi Muhammad dalam hadisnya, ibu bilang, fawallahi, maka demi Allah. Ini yang ngomong Nabi. Yang nggak mungkin bohong, tapi ternyata pakai sumpah. Sebagai penguatan penekanan. Maka kita lihat kenapa sampai Nabi bilang sampai menggunakan sumpah ya, qasam. Wa wallahi, maka demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selainnya. Jadi bersumpah atas nama Allah. Ada penguatan lagi. Inna, sesungguhnya, ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu, laknya penguatan lagi. Ini yang ibu-ibu belajar bakata ya. Ini ada banyak penguatan ibu ya. Ada sumpah yang mungkin ikut bakata mungkin sempat belajar materi ini. Ada sumpah, kemudian ada inna sesungguhnya. Kemudian laknya juga sungguh. Jadi dalam satu kalimat ada berapa kalimat penekanan, Bu? 3 ya. Bayangkan. Ini yang ngomong Nabi loh. Yang sudah pasti benar, yang kita tahu, kita percaya sama Nabi, tapi Nabi sengaja menggunakan kata penguat 3 sebagai bentuk bahwasanya ini benar-benar penguatan buat kita. Apa kontennya sampai Nabi kok sampai bersumpah, kemudian ada lafaz taukid, ada penguatan. Nabi bilang gini, fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selain dirinya, inna, sesungguhnya ahadakum, seorang di antara kalian, la ya'malu, benar-benar beramal. La di sini ada benar-benar. Sungguh-sungguh beramal, benar-benar beramal bi amali ahlil jannah, dengan amalnya ahlul jannah. Jadi kata Nabi, nanti kelak seakan-akan ada seseorang yang kalian lihat secara zahirnya dia tuh kayaknya ahli surga nih. Yang kalau mungkin kita lihat secara zahirnya ahli ibadah gini-gini, pokoknya bahkan sampai Nabi bilang hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira, yang saking dekatnya dia dengan surga sampai dibilang hatta sekiranya cuma ada jarak 1 jengkal doang, 1 jengkal diro itu segini Bu ya, 1 hasta ya, 1 hasta tuh segini ya Bu ya, dari ujung mana nih, ujung jari sampai sini ya Bu ya, hasta tuh 1 hasta. Jadi ini ingin menggambarkan, jadi kata Nabi, nanti ada seseorang di antara kalian yang beramal seperti amalnya ahli surga, yang mungkin kita sudah bilang, wah ini pasti surga nih. Gitu kan? Yang jarak antara dia dengan surga tuh udah dekat banget. Tapi kemudian apa? Fayasbiqu 'alal kitab. Ternyata catatan di Lauhul Mahfudnya berbeda. Ternyata di Lauhul Mahfudnya tercatat dia ahlu neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Faya'mala bi amali alin nar fayadkhulaha. Akhirnya ternyata dia masuk neraka.
Kan serem ya Bu ya. Sebaliknya ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seseorang di antara kalian layak malu bi amalin nar. Ada orang yang kerjaannya kayak maksiat mulu tiap hari. Ibu lewat depan dia lagi nongkrong, lagi nyanyi, lagi nyekek botol gitu kan. Yang jarak antara dia hatta mayakuna baina wa baina illa dhira. Yang jarak antara dia dengan neraka itu seperti hanya satu hasta saja. Tapi kemudian lihat apa? Fayasbiqu alil kitab. Ternyata catatan di lauh mahfuznya berbeda. Faya'mal bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Ternyata akhirnya dia dalam sebuah kesempatan di akhir hidupnya dia bertobat, kemudian melakukan satu amal ibadah kebaikan, dan ternyata dia masuk surga. Apa yang harus kita pelajari dari sini, dari sampai sumpahnya Nabi ini, bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga atau masuk neraka. Semua orang punya potensi kebaikan, plus juga semua orang punya potensi keburukan. Maka yang saat ini kita mungkin sedang dalam keadaan baik, jangan sampai ini membawa kita kepada kesombongan, maka bersyukur alhamdulillah dalam keadaan baik. Semoga ini termasuk dari sabda Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Seseorang yang Allah kalau mencintai seseorang itu Allah akan ista'malahu. Allah akan pakai dia dalam kebaikan. Pun juga ketika kita melihat mungkin ada orang-orang yang tidak seberuntung kita sekarang, yang mungkin bahasa kita belum dapat hidayah sekalian. Jangan sekali-kali pernah menjudge, menghakimi orang, oh lu pasti neraka, lu pasti surga, kamu neraka, kamu surga, itu enggak ada. Karena semuanya adalah hak prerogatifnya siapa? Allah. Kita tahu kan kisah yang masyhur tuh, ada seorang pembunuh ahli maksiat, ya, dia ceritanya pengen bertobat, datang ke seorang guru, wah, saya sudah membunuh 99 orang nih, saya pengen tobat nih, gimana caranya? Kemudian kata si Ustadz ini, wah, dosamu udah gede banget nih, kagak bisa diampunin. Wah, sewot dia, bunuh, udahlah, sekalian, biar lengkap 100, dibunuh. Nah, tapi dia masih tetap ada keinginan untuk tobat. Dia datang, seorang kiai, datang ke kiai, Pak Kiai, saya sudah membunuh 100 orang ini, gimana hukumnya? Saya pengen tobat, apakah Allah akan menerima tobat saya? Maka kiai ini karena ngaji dan sebagainya, kemudian mencatut sabda Nabi dalam hadis qudsinya, ya, perkataan Allah dalam hadis qudsinya, kata Allah apa? Andai hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa, apa bahasanya, sampai setinggi langit, seluas bumi, tapi kemudian dia datang kepadaku untuk bertobat, maka la ghafartu, saya akan ampuni. Tapi kata kiai ini, tapi karena kamu pengen benar-benar tobat, penting ini kita untuk tobat, kamu tinggalin deh kampungmu. Karena memang kampung itu tempat maksiat. Jadi kalau kamu pengen tobat ya benar-benar gitu kan, kamu pindah deh kemana. Akhirnya dia nurut sama kiainya, dia pergi ke tempat yang dituju sama kiainya, di tengah perjalanan ternyata Allah takdirkan meninggal. Itu sampai malaikat maut, malaikat azab sama malaikat rahmat itu rebutan jatahnya. Yang malaikat azab bilang, oh bentar, dia jatah saya, karena semasa hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan, gitu kan? Cuman baru niat doang, jadi belum pernah melakukan kebaikan apapun. Kata malaikat rahmat, nggak bisa dong, dia punya saya, ini jatah saya, dia udah ada niat tobat. Sampai dalam riwayat ribut, tapi kemudian akhirnya Allah jadi penengah dalam riwayat, oke, dihitung aja deh jaraknya, dia lebih dekat kemana. Dan ternyata dalam riwayat katanya sengaja Allah dekatkan jarak dia kepada kebaikan, akhirnya masuk surga. Ya, kita juga tahu kisahnya siapa? Barseso ya, yang katanya ahli ibadah luar biasa gitu kan, kemudian akhirnya akhir hayatnya su'ul khotimah. Ya. Jadi Barseso ini ahli ibadah, digoda ngalor ngidul sama setan, kagak apa namanya? Enggak bergeming, sampai akhirnya setan pada pengunjungnya setan coba jadi pesaingnya Barseso. Jadi setan ini menyerupai jadi kiai besar,
alim luar biasa. Nah, Barseso karena dia orang alim merasa tersaingi. Kok dia ibadahnya jadi keren banget ya? Datanglah ke si setan yang menyerupai kiai ini. Kemudian Barseso bertanya, apa kiatnya supaya ibadahnya bisa sekhusyuk kamu? Padahal Barseso ini sudah ahli ibadah, Bu. Kemudian apa kata si setan ini? Oh, kalau kamu pengen ibadahmu khusyuk banget, lakukan kesalahan dulu. Bikin maksiat dulu. Supaya nanti ada rasa penyesalan. Nanti ibadahnya jadi khusyuk. Mikirlah tuh si Barseso, oh bener juga ya. Saya kan kagak punya salah. Bahasa kasarnya, ya saya kan nggak punya dosa-dosa besar lah. Terus akhirnya Barseso nanya lagi. Terus saya kudu ngapain nih? Saya ngelakuin kesalahan apa? Deh, kamu bunuh orang aja deh. Oh jangan. Bunuh orang mau dosa besar. Gitu kan? Pikir, oh, serem kan bunuh orang. Ya udah kamu zina aja deh. Oh, jangan gitu. Dia nggak mau. Sampai sudah kamu minum aja nih. Jadi dikasih minuman keras. Nah, ternyata singkat cerita dia minum mabok, kemudian selingkuh berzina dengan seorang wanita. Gitu kan, kemudian suaminya datang, ya suami si wanita ini datang, akhirnya ribut, ternyata akhirnya dia membunuh siapa? Membunuh seorang si laki-laki tersebut, ternyata dosa-dosa besarnya semua, sampai singkat cerita ketika dia sakaratul maut, setan datang, kemudian ternyata dia mengamini setan dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hakikatnya ibu bapak sekalian, tidak ada yang aman ya. Kalau kita baik saat ini maka bersyukur, alhamdulillah Allah gunakan kita dalam kebaikan. Pun kalau kita melihat saudara, tetangga atau siapapun lagi dalam keburukan, doakan semoga Allah memberikan hidayah. Bukan malah kemudian menghakimi atau malah sampai menjudge langsung sampai apa? Oh, lu pasti neraka. Karena seingat saya Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak pernah buat panitia penerimaan masuk surga dengan panitia penerimaan masuk neraka. Maka karena kita tidak dapat SK panitia masuk surga dan panitia masuk neraka, ya jangan mengklaim kita pasti surga atau menuduh orang pasti neraka. Husnuzon boleh, berharap boleh, tapi kalau misalnya, gue pasti neraka nih, nah itu yang sudah nggak boleh. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sekalian pembahasan kita pada pagi hari ini. Monggo silakan kalian yang bertanya. Ini saya baca dulu yang pertanyaan ini ya, di chat dulu ya. Alhamdulillah, saya baca dulu dari Ibu Aminah. Alhamdulillah, ngeri Ustaz dengan neraka. Bagaimana sikap kita di dunia? Padahal sudah Allah catatkan kita penuh surga dan neraka. Lalu bolehkah kita berkeyakinan tobat, tapi nanti kalau di usia yang kita kira cukup untuk bertobat? Baik, pertanyaan pertama, ya semua sudah Allah tentukan memang di penghuni surga ataupun neraka sudah Allah tentukan. Ya, di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat. Kenapa sudah tercatat? Gini Bu, kan jangan sampai kita berpikiran ketika kita misalnya melakukan gini, misalnya saya sekarang ngajar. Ini Allah tahu nggak? Gini, saya sekarang ngajar, nih jam saya sampai menit ya, jam 10.46 ya, waktu Indonesia Barat, saya sekarang ngajar. Allah itu taunya pas saya ngajar atau sebelum saya ngajar, Bu, Ibu-ibu sekalian? Jemaah sekalian, Allah tahu saya jam segini ngajar, apakah pas saya ngajar sekarang atau sudah tahu sebelumnya? Sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu sebelumnya, gitu kan? Maka sama, Allah pasti sudah tahu kita ini surga atau neraka kan sudah tahu. Masalahnya kan kita nggak tahu. Maka kemudian ya itu tadi sahabat kan tadi sampai mungkin sedikit khawatir, bingung. Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah dipastikan surga nerakanya, lu ngapain kita beramal? Kan gitu. Tapi kan kemudian Nabi bilang, ya sudah kamu beramal saja, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nanti semua akan dipermudah sama Allah. Artinya apa? Kalau ternyata kita calon penghuni surga, maka semua amal ibadah kita atau ketika kita mau melakukan kebaikan, Allah permudah. Kalau kita misalnya nauzubillah ditakdirkan ahli neraka, maka mungkin Allah mempermudah kita dalam kemaksiatan. Tapi ini tapi lagi. Yang saya ini juga sebagai penjelasan di sini. Kalau ibu melihat orang bermaksiat, jangan juga sampai bilang langsung neraka loh. Ya jangan. Ya, tidak boleh kita menghakimi seseorang pasti surga, pasti neraka. Ya.
Pertanyaan, lalu bolehkah kita berkeyakinan tobat tapi nanti kalau di usia yang kita kira cukup untuk bertobat? Masalahnya kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Gitu kan? Makanya Allah bilang wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u itu artinya ayo buru-buru, segera. Kita kagak tahu tuh kita meninggalnya kapan. Karena pintu tobat, ibu bapak sekalian, jemaah sekalian, itu terbentang luas, masih tetap terbuka, sampai kapan? Sampai napas udah di sini, Bu. Maka husnuzonnya gini, Bu ya, sama orang-orang yang mungkin saat ini dalam keburukan, husnuzonnya, oh ternyata Allah masih mentakdirkan dia hidup, itu berarti Allah masih memberi kesempatan dia untuk bertobat. Gitu ya. Jadi ya kalau tobat segerakan. Jangan ntar deh, tobatnya usia 50 deh. Kalau nyampe, kalau kagak, repot kita, Bu ya. Tuh. Kemudian Ustadz Supri pernah mengajar bahwa jika istri taat itu bisa masuk surga. Tapi bagaimana jika dia dicatat jadi neraka? Fil mahfuz. Nah, ini Ustadz Supri. Nah. Ada nggak Ustadz Supri? Ya betul, Bu. Ya, istri taat. Jadi kata Nabi, ayyumma imra'atin, siapapun wanitanya itu solataha. Ya, sholatnya benar. Ini sholat fardu aja ya, Bu ya. Kemudian somaha, puasanya benar. Ini puasa Ramadan yang wajib aja. Atau apa? Hafizat farjaha, menjaga harga dirinya, kemaluannya, dia menjaga inilah, menjaga harga dirinya. Atau zaujaha, taat sama suaminya. Jadi 4 syarat. Kata Nabi apa? Masuk surga lah dari pintu manapun. Wah, keren, Bu. Jadi ini buat ibu-ibu sekalian, para wanita, kalau mau masuk surga gampang. Poinnya 4. Bahasa kasarnya, Bu ya. Ibu nggak perlu tahajud, ibu nggak perlu duha, nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu puasa Senin Kemis. 4 aja ibu lakukan ini dengan benar-benar, boleh masuk surga dari manapun. Kemudian muncul pertanyaan, tapi bagaimana jika dia dicatat jadi neraka? Kalau ternyata dicatat jadi neraka, ya pasti neraka bahasanya. Cuman tadi, kembali ke hadis tadi, orang kalau memang calon penghuni neraka, itu nanti akan dipermudah melakukan kemaksiatan. Orang kalau nanti calon penghuni surga akan dipermudah melakukan kebaikan. Ada aja jalannya berbuat baik. Maka husnul, jadi gini, ketika kita beramal soleh, ibu bapak sekalian, kalau kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya ya Bu ya, kalau kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini yang disebut Sultanul Ulama. Ya, Sultanul Ulama tuh Sultan bahasa sekarang itu raja ya, rajanya para ulama itu bilang hakikatnya amal soleh kita itu basicnya adalah husnuzon sama Allah. Husnuzon amal kita diterima. Husnuzon dosa kita diampuni. Kita tidak bisa memastikan Allah menerima amal kita. Maka ketika ibu beramal soleh, pastikan husnuzon amal kita diterima. Ya Bu ya, husnuzon. Ibu sebentar izin ya, afwan, ada gangguan sebentar. Afwan Bu, tadi lagi ini. Pertanyaan selanjutnya ini sudah ya Ibu Aisyah, ya mungkin cukup jawabannya Ibu Aisyah. Saya bacakan lagi ya Bu ya, ini banyak pertanyaan, sebentar. Dan kemudian Ibu Maimunah, saya pernah mengaji di kajian tatap muka mengenai kesesatan filsafat Islam. Mereka mengatakan Allah hanya tahu yang kuli, bukan yang juz'i. Maka Imam Ghazali bilang mereka kafir. Apakah itu benar? Kalau pertanyaannya, saya nggak tahu. Saya ini yang kalau bilang misalnya Allah hanya tahu sesuatu yang kuli itu sesuatu yang global ya Bu ya. Kemudian tidak tahu Bu yang juz'i, ya itu salah. Ya itu salah. Maka Imam Ghazali bilang kafir. Tapi kalau misalnya yang nggak tahu ini, maksudnya yang saya nggak tahunya Imam Ghazali menyatakan ini kafir. Tapi kalau memang dalam pandangan saya secara pribadi pun ya ini salah nih. Orang yang bilang bahwasanya Allah itu cuma tahu sesuatu yang global, tidak tahu sesuatu yang detail, itu salah. Ya,
Wong Allah saja tahu daun yang jatuh, kapan jatuhnya, itu kan berarti sesuatu yang apa? Juz'i ya, yang detail. Nah, ini maka kalau memang benar ya Bu, ya, maksudnya Imam Ghazali sempat mengucap ini kafir itu betul. Cuman ini nggak tahu apa, Afwan, Imam Ghazali ini mencatat perkataan Imam Ghazali ini sama si Ustadz dicatat dari kitab mana itu saya kurang tahu, tapi betul ini sesuatu yang salah ya. Menyatakan Allah hanya tahu sesuatu yang kulli, sesuatu yang global, bukan sesuatu yang terperinci, ini salah. Ya, Bu ya. Apakah yang belajar filsafat juga di neraka? Belum tentu juga Bu ya. Ini nanti riweh urusan ya, mungkin bahasa Imam Ghazali itu ahlul kalam ya Bu ya. Ahlul kalam tuh ya ahli filsafat Imam Ghazali itu ya. Kenapa Imam Ghazali ahli filsafat? Karena Imam Ghazali itu malah punya julukan Hujatul Islam ya Bu ya. Kenapa? Karena pada zamannya itu banyak orang yang coba nyerang Islam pakai logika. Maka Imam Ghazali adalah orang yang terdepan, beliau orang terdepan yang mengcounter itu. Ya. Jadi kalau dibilang apakah yang belajar filsafat juga di neraka, belum tentu juga. Ya, tergantung nanti filsafatnya gimana atau intinya ajarannya apa. Sama kayak misalnya pertanyaannya, apakah orang yang belajar matematika itu nanti masuk neraka? Ya tergantung juga. Matematika hitung-hitungannya buat bikin bom, kemudian ternyata buat ngebom orang yang nggak salah, itu kan ribet, masalah. Ya. Lanjut, Ustadz beberapa hari yang lalu dapat postingan adanya pabrik bayi dan bagaimana hukum. Wah ini bayi tabung atau mungkin bukan pabrik bayi ya, mungkin apa tuh bank sperma ya Bu ya. Ini nggak benar ya Bu ya, maksudnya gini, kalau bayi tabung itu boleh selama itu dari sperma suaminya. Jadi ya, ini suami istri. Kemudian karena ya dengan cara manual tidak punya anak-anak, kemudian akhirnya dengan proses bayi tabung gitu kan akhirnya spermanya diambil kan, dibuahinnya kan di luar rahim ya Bu ya. Jadi indung telur sama spermanya itu ketemu, kemudian setelah kelihatannya berbuah baru dimasukin lagi ke rahim, kan gitu proses bayi tabung. Ini sah. Tapi kalau bank sperma itu tidak sah ya Bu ya. Di Amerika tuh atau di luar negeri tuh udah banyak model-model kayak gitu Bu, bank sperma. Jadi sperma dari para laki-laki, bahkan mereka apalagi laki-laki yang misalnya mungkin dibilang pintar, berwibawa dan sebagainya, itu banyak parameter yang pengen supaya nanti keturunannya jadi ikut pintar dan sebagainya. Nah, ini nggak benar ya Bu ya, itu nggak boleh ya. Ya kalau boleh nanti nasab gimana ya, nasabnya ya ribet gitu ya Bu ya. Jadi ini nggak boleh dalam Islam. Kemudian lanjut lagi, bagaimana cara bertobat ya? Bertobat ini ya, mungkin bahasanya ya, cara bertobat yang benar padahal kita manusia pasti selalu salah dan mungkin mengulanginya lagi. Baik. Apakah selalu sholat tobat hanya melakukan dosa? Baik. Apa kayak habis orang gibah orang? Hilaf, tobat lagi. Jangan gibah Bu bahasanya Bu ya. Tapi nge-review. Nge-review orang. Gini Bu, bisa mungkin Ibu lihat di catatan syarat tobat ya. Syarat tobat. Yang pertama ada penyesalan. Ini sudah pasti. Harus menyesal. Ada rasa penyesalan melakukan dosa. Nah, yang kedua ya kan berhenti. Berhenti melakukan. Jadi jangan nyesel tapi ngelakuin terus. Gitu kan? Kayak makanya ada istilahnya apa? Tobat sambel ya Bu ya. Pedes banget nih sambel. Nggak lagi deh gue. Ternyata masih makan aja terus. Nah, ini namanya tobat sambel ya Bu ya. Ketiga, berniat kuat untuk tidak mengulangi. Ini syarat tobat nasuha. Yang nomor 4 saya tulisnya pakai warna biru. Ini kalau berhubungan dengan manusia ya, selesaikan urusan dengan manusia. Jadi yang poin nomor 4 itu berlaku kalau misalnya ternyata punya sangkut paut sama manusia. Nah muncul bertanya, Ustaz saya sudah tobat tapi kemudian ngulangin lagi. Nah gini ya Bu ya, maksudnya tobat itu bukan berarti sekali seumur hidup ya. Gini, Allah memang sudah memplot manusia itu emang tempatnya salah dan dosa. Tapi Allah juga ngasih wasairu ila maghfirah, ayo segera. Jadi misalnya gini, hari ini misalnya gini Bu ya. Saya ambil contoh hari ini misalnya saya tukang gibah deh atau sebelumnya saya tukang gibah.
saya tukang gibah, benar saya tukang gibah, kemudian saya tahu gibah itu dosa dan sebagainya, akhirnya saya berniat. Saya nyesel, ya Allah, saya mohon maaf sekali, saya nyesel sekali nih, gibah ini nggak baik dan sebagainya. Kemudian saya benar-benar berhenti melakukan dan berniat untuk tidak mengulangi, ya kan? Apa indikasinya saya berhenti melakukan? Mungkinnya dengan tidak ngobrol sama orang-orang yang sepongempok itu pas nanti gibahin orang, gitu ya. Itu indikasinya itu ya Bu ya. Jadi kalau ibu misalnya benar-benar tobat, tapi misalnya ibu pengen tobat gibah, tapi ternyata nongkrongnya masih sama orang-orang yang suka gibah. Nah ini berarti niatnya belum kuat. Ya, gue nggak mau gibah lagi deh. Tapi nongkrongnya sama emak-emak yang suka gibahin orang, gitu kan. Kadang gibahnya di mana Bu? Di tukang sayur ya Bu ya. Tahu nggak sih jeng kan gitu ya Bu ya. Nah ini ribet tuh. Nah kalau ternyata ibu sudah melakukan ini semuanya, gitu ya, 3 hal ini. Tapi kalau gibah nanti urusannya ke orang ya Bu ya. Ini berarti 4 orang. Ini Ibu harus minta maaf dulu nih sama orang yang digibahin kalau sampai gibah. Karena gibah sangat pautnya sama orang kan, urusan manusia kan. Maka singkat cerita kalau Ibu sudah melakukan semuanya, tapi kemudian qadarullah seminggu kemudian Ibu kepleset lagi, ya sudah cukup tobat lagi yang baru. Terus gimana Ustaz? Tobat yang sebelumnya tetap sah, tapi ganti dengan tobat yang baru. Itu. Jadi jangan ada anggapan tobat itu cukup sekali seumur hidup, enggak. Maka setiap kita melakukan salah itu sudah istighfar. Sholat tobat, afdolnya. Maka ada beberapa ibu-ibu kan yang memulazamahkan ya Bu ya, bahasa mulazamah ya, mengistiqomahkan sholat tobat tiap malam gitu kan, sebagai bentuk muhasabah diri. Wah itu nggak apa-apa, gitu ya Bu ya. Jadi dicampur tuh, misalnya sholat tahajudnya 2 rakaat, sholat hajatnya 2 rakaat, sholat taubatnya 2 rakaat, kemudian witirnya 1 rakaat. Nah itu nggak apa-apa, gitu ya Bu ya, itu nggak masalah. Atau misalnya sholat taubatnya sebelum tidur, sebagai bentuk muhasabah diri, sholat taubat, ya Allah, saya ini tadi pagi hari ini banyak melakukan dosa, kesalahan, gitu, saya mohon ampun, gini-gini gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, ya Bu ya. Itu seperti itu ya Bu ya, terkait tata cara taubatnya. Kemudian kalau ngepost foto yang buka, Ibu Novitasari, kalau ngepost foto yang buka aurat, kayak nggak pakai kerudung, sebagai iklan itu dosa nggak Ustaz? Padahal yang bersangkutan adalah non Muslim, dia adalah karyawan kita. Berarti yang foto tuh non Muslim ya? Ya non Muslim ya. Ini dosa tetap dosa dia selaku non Muslim ya Bu ya. Apakah kita misalnya dosa? Gini, bahasanya gini ya Bu ya. Misal Ibu Novitasari ya, Ibu punya karyawan non Muslim, maka Ibu tidak ada kewajiban untuk menyuruh dia berhijab, karena dia non Muslim kan, gitu ya. Ibu tidak ada kewajiban untuk. Tapi terkait dia tidak berhijab, itu nanti urusan dia sama Allah, gitu ya Bu ya. Nah, kita misalnya ternyata kita foto dia sebagai bentuk iklan, apakah bentuk dari dosa? Ini juga nih, wala alam bisawab, ini kan tetap aurat ya Bu ya. Aurat itu masuknya non Muslim sama Muslim ya, tetap bahasanya itu aurat ya Bu ya. Gimana sih bacanya? Ini saya pending jawabannya, jadi bingung nih Bu. Nanti kalau dibilang nggak dosa berarti, ini berarti kan mengumbar-umbar aurat. Ya semoga saja bahasa membuka aurat ini ya tetap dalam pakaian yang normal ya Bu ya. Tuh, itu mungkin Bu, tidak sampai yang berlebihan dan sebagainya gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu Angelina Anastasia, bagaimana kalau ada media sosial TV yang banyak begitu orang yang pakai baju seadanya, sedangkan laki-laki atau perempuan lihat mereka nggak nutup aurat? Betul Bu, jadi gini, melihat aurat lawan jenis itu kan bagian dari dosa. Tapi ini ini bahasanya ya, itu dosa-dosa kan gini kata Nabi, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Artinya ketika misalnya ternyata kita nonton nih, atau ibu lagi scrolling HP, kemudian ada iklan yang aneh-aneh, udah lewatin aja, jangan nanti dibalik, apaan nih? Yang apaan nih yang kedua kalinya itu yang dosa. Tapi kalau pas satu kalinya itu enggak. Itu mungkin logika ininya, simpelnya. Ya. Kemudian Panton, mohon izin, jabang bayi pada umur 4 bulan ditiupkan ruh dan sudah bersaksi. Betul. Kenapa setelah
lahir di dunia dan dewasa masih banyak yang kafir. Apakah kira-kira masuk? Betul. Kayak gini. Itu kan di ayat Qur'annya ada ya, betul. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Jadi ketika itu ada percakapan antara Allah dengan jabang bayi itu, apakah saya Tuhan kalian? Betul. Mereka sudah bersaksi Allah adalah Tuhan, maka kemudian di hadisnya Nabi bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, maka kemudian apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang punya peran nanti, apakah dia nanti kafir, apakah nanti dia Yahudi, apakah nanti dia Nasrani, apakah nanti Majusi. Artinya apa? Nah ini Bu, ini kita harus bersyukur sekali gini Bu ya. Ini jadi dari pertanyaan kita bersyukur sekali. Bayangkan Bu, andai kita lahir dari keluarga non-muslim. Apakah ada yang menjamin ibu dengan usia sekarang kemudian menemukan hidayah Islam? Bapak sekalian, enggak kan Bu ya? Belum tentu. Ya, maka bersyukur sekali Bu, kita lahir dari keluarga Islam, maka nggak perlu repot-repot nyari hidayah bahasanya. Gitu ya Bu ya. Itu seperti itu mungkin Pak Anton. Ya. Jadi ya selain itu ya tadi lingkunganlah nanti yang punya pengaruh, inilah yang punya pengaruh gitu ya. Pertanyaan kedua tentang masuk surga dan neraka dari amalan akhir. Banyak yang masuk dosa tapi masuk surga, apakah nggak dicuci dulu di neraka? Artinya nggak langsung. Dan sudah yang betul. Iya Bu. Jadi gini, Bapak sekalian, terutama Pak Anton yang bertanya. Jadi insya Allah Bu, insya Allah ya. Selama kita meninggal tidak dalam keadaan kafir, tidak menyekutukan Allah, kalaupun banyak dosa-dosa, ya kita mampir dulu ke neraka, tapi endingnya surga. Gitu ya Bu ya. Jadi yang masuk neraka selama-lamanya itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Makanya Allah cuma bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bu, ya kamu kalau mati, matinya jangan dalam keadaan kafir, tapi matinya dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ibu-ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, mungkin pertanyaan 1-2 pertanyaan lagi, silakan secara lisan tadi melalui chatting, silakan. Monggo ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri kajian kita. Bisa dipahami semua ya Ibu Bapak sekalian? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, ini semoga diamnya tanda paham, bukan diamnya tanda bingung ya Bu ya. Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah Ustaz. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk kehadirannya ya pada pembahasan Terima kasih kita juga, pada kali ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma la tahrimnal khaira ma indaka li syarri ma indana. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Sama Ibu Bapak sekalian, jamaah sekalian, izin pamit ya. Mohon pamit juga. Assalamualaikum. Terima kasih Pak semua. Priyo. Iya. Terima kasih. Amin. Mohon undur diri ya. Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Priyo. Ya Ibu-ibu. Mohon Iya. izin Ustaz. Iya Ibu. Izin Ustaz. Saya Salam. juga mohon izin. Waalaikumsalam.